Halo Pak Stanley, bisa Halo, dengar? ini bisa dengar jelas. Bagaimana suara saya? Jelas enggak? Bagus sekali, gambarnya bagus dan suaranya juga bagus Pak Stanley. Oke. Oh, Kita mau menyapa Pak Stanley, berarti di sana selamat malam Pak Stanley ya. ya, hampir tengah malam. Mohon maaf kita ganggu waktu istirahatnya ini. Cuman karena kita kangen nih, pengen analisa dari Pak Stanley dalam kapasitas sekarang sudah bukan sebagai diplomat lagi ya sebenarnya ya, sebagai Ya, warga biasa, tapi ya kita pengen lebih jauh Pak Stanley. Jadi melihat kondisi Amerika saat ini. Jadi kita tahu selama ini apa namanya masyarakat dunia selalu menganggap bahwasanya apa namanya semacam role model Amerika itu. ya, Tapi kondisi hari ini, pertama kita prihatin dengan wabah corona COVID-19 yang sekarang, dan kita juga prihatin ya kondisi di Amerika Serikat sekarang juga sangat parah ya dibandingkan negara-negara lain yang pertama. Dan yang kedua, ya kondisi yang kerusuhan sekarang Pak Stanley. Kalau di Colorado sendiri bagaimana ya kondisinya ya Pak Stanley ya? kalau sendiri itu coronavirus agak agak menurun sekarang. Oke, oke, Tapi, oke, oke. tapi masih sangat bahaya. Di seluruh mereka masih bahaya, harus hati-hati. Kita belum tahu ini apa akibatnya kerusuhan atau demo-demo. Mhm, mhm, Banyak orang pemuda di banyak kota lagi demo dekat, meskipun mhm. pakai masker masih bahaya. Juga ekonomi baru mulai buka di banyak tempat Oke. dan di beberapa negara bagian seperti Florida Mhm. sangat buka. Jadi pantai-pantai ramai-ramai. Jadi ini masih sangat bahaya dan kemungkinan masih ada banyak kematian lagi sangat sangat besar. Wow, 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 wow. Oke, Pak Stanley, sebenarnya sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu ya kepada pemirsa Rakyat Merdeka, di mana saja Anda saat ini memantau obrolan santuy kita hari ini. Pak Stanley ini, beliau adalah mantan diplomat Amerika Serikat dan sudah hampir 30 tahun ya, Pak Stanley ya, waktu itu Hmm. berkarirnya ya, Ya. sebagai diplomat Pak Stanley ya. Dan melalui masa panjang ini termasuk dalam periode itu Pak Stanley ini ketika Amerika mendapat serangan 911 waktu itu, dan hubungan Amerika dengan beberapa negara-negara Muslim termasuk Indonesia yang mayoritas berpenduduk negara Muslim itu agak tegang waktu itu ya Pak Stanley ya. Hmm. Dan Pak Stanley sangat berperan besar salah satu sebagai diplomat untuk memfasilitasi komunikasi kita saat itu. Nah, tapi dalam kapasitas beliau sekarang sebagai warga biasa, kita pengen nanya nih Pak Stanley, kira-kira kenapa ya kesannya sekarang itu kondisi Amerika ini, apalagi ya, isu HAM ya, yang misalnya yang bisa kita garis bawahi itu termasuk kerusuhan ini kan dipicu salah satunya oleh sentimen isu rasial. Sebenarnya apa masih sedemikian parahkah, atau kebetulan yang berkuasa ini presidennya kebetulan dari Partai Republik, atau gimana ya Pak Stanley ya? Well, alhamdulillah saya tidak harus membela kebijaksanaan Presiden Trump. Oke. Okay. Karena orangnya tidak punya perasaan manusia sama sekali. Oh, Dan apalagi orangnya sangat bodoh oh wow. dan sedikit gila. Sedikit, oke. Jadi, alhamdulillah tidak harus membela dia. Kasihan semua Oke, yang terpaksa membela dia. Tapi oke. itu masalah-masalah. Tapi ini sepertinya ini ini sepertinya seperti petrol. Trump seperti petrol di atas Oke. yang sudah ada. Bensin ya, menyiramkan bensin. Dan bensinnya ya. Jadi baik coronavirus maupun ini masalah pembunuhan George Floyd dan rasisme, kalau ada presiden seperti Barack Obama, semuanya bisa merendam, bisa jauh lebih baik. Tapi begitu, masalah rasisme sekarang, itu kerusuhan ini, lama kelamaan harus terjadi di Amerika Serikat, karena sejak abad dulu, rasisme ada, dan itu kondisi orang berkulit hitam, kondisi sebagai budak,
tidak jauh berbeda dewasa ini dengan masa yang lalu. Jadi kalau saya boleh, karena saya pada buku saya yang diterbitkan tahun 2013 seperti saya menulis beberapa halaman tentang masalah ini. Saya boleh membaca satu bagian. Sorry. Cara Amerika Serikat ini tahun 2013 ya. Cara Amerika Serikat memperlakukan orang Amerika Afrika juga masih merupakan kanker untuk Amerika Serikat. Warisan dari ketidakadilan masa silam. Meski sudah ada kemajuan yang nyata dalam 50 tahun terakhir ini, banyak orang berkulit hitam yang merasa diasingkan meskipun mereka sudah ratusan tahun berdiam di Amerika. Protes dan kerusuhan di Ferguson, Missouri pada tahun 2014 refleksi dari kekecewaan orang berkulit hitam di seluruh Amerika. Sebagai contoh, kemungkinan orang berkulit hitam dibunuh oleh polisi 21 kali lebih dibanding dengan warga berkulit putih. Jadi masalah dengan rasisme di Amerika Serikat adalah ini sudah merupakan sesuatu dari sistem, dari masyarakat, dari pabrik Amerika Serikat sejak dulu. Dan memang ada orang yang sangat racist di Amerika Serikat, dan kebanyakan orang berkulit putih mungkin liberal dan tidak begitu racist. Tapi semua orang yang berkulit putih sebenarnya racist. Karena kita semuanya dapat untung dari rasisme. Jadi sekarang dengan pembunuhan itu George Floyd, ada banyak orang Amerika, mungkin 75% sudah bisa terasa rasisme itu. Jadi sekarang tantangan adalah bukan untuk orang berkulit putih, berkulit hitam, orang Afrika Amerika, tapi tantangan buat orang yang berkulit putih adalah menjadi sadar tentang rasisme ini. Contohnya, saya pikir saya bukan racist, tapi saya tinggal di tempat yang sangat damai, saya punya kehidupan yang baik, dan meskipun saya miskin, saya tidak takut jalan-jalan. Tapi kalau orang berkulit hitam, mereka setiap hari takut. Dan saya tahu dari saya punya banyak teman yang berkulit hitam di sini di Colorado. Apalagi saya ikut dalam satu kelompok multi races di mana orang hitam dan orang putih dan orang Hispanic dan yang lain-lain, kita membicarakan masalah rasisme setiap bulan. Dan semua orang Afrika Amerika di situ, mereka ceritakan gimana mereka takut dari polisi, takut dibunuh, takut kena kekerasan. Itu kehidupan sehari-hari mereka. Oke, Pak. Tapi dengan masifnya aksi demonstrasi belakangan ini, sikap pemerintah sendiri, kalau menurut pandangan Pak Stanley gimana ya sekarang? Ya, sikap sedikit lebih baik. Ada banyak polisi di banyak kota dan banyak tempat yang mau maju, yang mau berubah, yang mau berubah. Sikap mereka maksudnya ya? Ya, jadi juga wali kota, gubernur, parlemen di banyak negara bagian, dan juga kongres juga anggota Demokrati Kongres dan beberapa Republikan juga sudah mengerti masalah ini. Soalnya negara yang demokratis seperti Amerika atau seperti Indonesia harus tahu perasaan masyarakat. Ini menjadi begitu payah bahwa kalau tidak ada respons dari pemerintah, ini bisa meletus.
Sebenarnya demo-demo ini sangat damai. Oke. Untuk hari uh, hari pertama sampai hari ketiga memang ada sangat huru hara dan ada perampokan dan sebagainya. Tapi itu cuma sebagian kecil. Oke. Dan orang itu bukan orang yang membela Black Lives Matter, right? Itu kehidupan orang kulit hitam berharga ya. Itu bukan orang hitam, tapi itu sebenarnya orang jahat atau orang yang memanfaatkan masalah itu. Sebenarnya sangat damai, tapi kalau tidak peduli oleh pemerintah, memang bisa meletus. Oke. Pak Stanley, saya ada pertanyaan ini dari Pak Kiki Suara, Direktur Rakyat Merdeka Group. Kata beliau, ada kemungkinan nggak Pak, bahwasanya aksi-aksi demo di Amerika ini akan mempengaruhi hubungan Amerika dengan negara-negara lainnya di dunia, misalnya terutama Cina, misalnya, atau Iran misalnya, atau juga mungkin dengan negara-negara sahabat? Kalau dipengaruhi oleh ini ya, saya rasa bahwa sekarang Presiden Trump dan pemerintah sama sekali tidak dihargai oleh dunia. Jadi dari pihak itu tidak nampaknya. Oke. Kemudian ini reputasi Amerika Serikat mungkin turun karena orang ya. Tetapi kalau Trump diganti dengan Biden, dengan presiden yang bijaksana dan baik, reputasi itu bisa naik lagi. Oke. Artinya bisa kuat lagi. Artinya peluang Trump di pemilu mendatang itu kira-kira gimana? Kemungkinan akan ini kah? Tapi kan faktornya bukan di di one man one vote kan sekarang ya, dalam sistem pemilu Amerika kan tidak seperti itu. Tapi peluangnya ke depan kira-kira gimana ya Pak? Sekarang dia jauh di belakang Biden. Oke. Tapi kita tidak tahu karena pemilu masih jauh. Dan dia punya pendukung meskipun minoritas, tapi pendukung dia sangat sedia. Memang dia bisa, seperti dia bilang, dia bisa turun di jalan di New York City dan membunuh seorang. Dan pendukung dia masih akan mendukung dia. Tapi mayoritas besar Amerika, mungkin sekarang 57%, tidak suka sama dia. Tapi tetap tidak bisa di ini Pak ya. Jadi kemungkinan, karena dahulu juga pertama kali dalam Pilpres ketika berkompetisi antara Trump dengan Hillary Clinton, waktu itu kan tidak ada yang menduga ya, ternyata justru Trump yang akhirnya terpilih. Nah, tapi dalam pemilu yang kedua ini kemungkinan juga masih sesulit itu apa memprediksinya? Karena banyak pemilih yang sangat entusias buat Obama, tidak entusias buat Clinton. Jadi Hillary Clinton, jadi yang ikut dalam pemilihan dari kaum orang hitam dan juga orang muda sangat kurang. Jadi dan ada banyak orang lain yang tidak suka sama Hillary Clinton, yang sebenarnya agak liberal. Tapi kalau Biden, orangnya sangat susah tidak suka sama dia. Dia orangnya, semuanya orang sayang sama dia. Dan apalagi dengan kondisi sekarang, dia pendukung dari orang berkulit hitam sangat tinggi. Dan mudah-mudahan pemuda-pemuda mereka rajin ikut pemilu.
Artinya peluang Biden dalam konteks ini sangat besar Pak ya, dibandingkan Hillary di saat di putaran pertama dahulu itu ya. Lebih kuat. Bisa dikatakan gitu. Oh, oke. Tapi masalah rasisme dalam masa yang panjang adalah rasisme adalah penduduknya mayoritas yang mendominasi penduduknya minoritas. Dan orang berkulit putih di Amerika Serikat penduduknya 60%. Berkulit hitam cuma 13%. Jadi harapannya untuk memperbaiki rasisme di Amerika tergantung dari perubahan sikap dari banyak orang putih di Amerika Serikat. Dan sebenarnya di seluruh dunia sama. Seperti orang Papua yang juga berkulit hitam. Juga ditindas oleh pemerintah Indonesia dan sudah lama sekali. Jadi saya harap pengaruhnya dari ini untuk seluruh dunia adalah menjadi satu membela hak manusia orang minoritas. Itu saya berharap gerakan ini bisa menjadi sesuatu gerakan seluruh dunia yang baik buat manusia. Buat orang Uyghur di Cina, Rohingya di Burma, Papua di Indonesia, Palestina di Israel, dan yang lain-lain. Pak Stanley dapat salam ini Pak dari beliau ini mantan Pemret Sabili. Kata beliau dulu pernah diundang ke Amerika Serikat bersama rombongan wartawan pasca 9/11. Pak Ubaidillah Salman nih Pak Stanley, titip salam katanya. Ya, terima kasih, ini teman yang sangat dekat, sangat baik. Karena dulu mereka sempat dicurigai garis keras juga katanya Pak Stanley, tapi itu menjadi cair karena ada komunikasi yang baik dengan pihak embassy kedubes Amerika Serikat kata Pak Ubaidillah. Iya. Oke. Bilang, sampaikan salam ke saya ke Pak Ubay. Oke, ini sepertinya nonton juga nih Pak Ubay. Yeah. Ini kita sambil menyapa ini ya Pak Stanley ya, ada beberapa pertanyaan yang dititipkan ke kita, jadi ada live chat di bawahnya itu. Ini ada pertanyaan dari teman kita di Yogyakarta Pak Stanley. Monggo. Kata ini dari Pak Ahmad Rafiq. Beliau ini dari pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga. Kata beliau, bagaimana sikap umat Islam di Amerika di tengah aksi menentang rasisme? Jadi sikap umat Islamnya sendiri nih Pak Stanley. Karena kata beliau seperti diketahui Islam sangat menentang rasisme. Publik Islam sendiri baik terhadap Trump maupun kandidat presiden yang akan datang akan cenderung kemana kira-kira ya Pak Stanley ya? Kalau umat Islam di Amerika Serikat sangat bersatu dan orang sangat bersatu. Apalagi banyak orang berkulit hitam di Amerika Serikat beragama Islam. Jadi sekarang sudah ada pembicaraan di kaum Islam, sudah ada panel dengan orang berkulit hitam yang Kristen dan Islam membicarakan masalah ini. Jadi sangat bersatu. Oh, oke. Ini masih pertanyaan. Kira-kira Pak Stanley, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ahmad Rafiq. Apa yang masyarakat Amerika bisa pelajari atau Pak Stanley sendiri bisa pelajari dari Indonesia tentang konteks pluralisme, multikulturalisme atau sama antirasisme dari Indonesia? Bisa nggak Pak Stanley mungkin sedikit? Ya, itu sangat berbelit-belit karena sebenarnya orang Indonesia lebih lembut, lebih ramah tamah, lebih punya ini hati yang mungkin lebih hangat. Oke. Terhadap semua orang. Dan selalu sopan. Jadi itu bisa pelajari dari Indonesia. Sikap yang gotong royong. Gotong royong.
sikap yang selalu senang, selalu senyum. Oke. Yang dalam kondisi yang sangat susah masih bisa dapat yang baik. Tapi sangat berbelit-belit juga karena juga bisa muncul kekerasan yang sangat jelek di Indonesia yang terkait dengan rasisme. Oke. Ini ada pertanyaan lain lagi, Pak Stanley, dari Ibu Ratna. Ini pimpinan umum kita, pimpinan perusahaan kita, pimpinan umum ya, mohon maaf. Kandidat Capres Amerika kabarnya, ini masih terkait Capres ini Pak Stanley, kabarnya mengambil keuntungan politik dari rusuh di Amerika dan pandemi Corona. Bagaimana menurut Pak Stanley? Gimana? Saya ulang, kandidat Capres di Amerika kabarnya juga mengambil keuntungan politik dari rusuh yang sekarang terjadi dan juga pandemi Corona. Kalau menurut Pak Stanley sendiri gimana Pak Stanley? Oh. Ya kalau calon presiden Biden mungkin dapat untung dari kedua-duanya karena situasi makin jelek. Dan sekarang ini sangat susah buat Presiden Trump. Tapi tidak ada tokoh politik yang mau memikir bahwa mereka dapat untung dari masalah ini. Dua hal ini. Oke. Tapi itu Pak Stanley, apakah kan kabarnya juga Trump juga akhirnya menunjuk kepala staf angkatan udara ya dari warga yang berkulit hitam. Itu apakah semacam upaya untuk meredam aksi-aksi demo ini kalau menurut Pak Stanley? Ini dari teman kita Pak Saiful Bahri nih. Ya ini belum pernah terjadi atau udah lama tidak terjadi sesuatu seperti itu. Seperti dia pakai polisi. Untuk bikin jalan supaya bisa jalan dari White House ke gereja itu. Dan juga dia pakai helikopter buat apa? Helikopter supaya bisa menyingkirkan itu pada demo-demo dekat White House. Jadi itu gila dan itu menjadi saat di mana banyak banyak pemimpin di Partai Republik dan juga banyak jenderal atau mantan jenderal secara terbuka mengecam Trump dan bilang mereka melawan Trump. Jadi mungkin kejadian itu adalah saat yang akan menjatuhkan Trump. Pak, kalau di Colorado sendiri Black Lives Matter itu juga ada Pak ya? Atau maaf, itu saya menjawab pertanyaannya enggak? Iya, oke. Masuk Pak, masuk. Oke. Ya. Ini yang lain lagi Pak, kalau Black Lives Matter itu, ini ada yang tanya. Di Colorado apa juga ada ya Pak Stanley ya? Oh ya, ada di mana-mana di Amerika. Oh, oke, merata berarti ya. Apa namanya? Oh, ini ada yang ini nih, Pak Stanley. Kata ini siapa nih? Raka Putra. Pak Stanley, kita oh, bukan ya, mohon maaf. Ini dari sebentar, banyak sekali pertanyaan ya, mohon maaf kalau agak terlewat ya. Kira-kira upaya pemerintah Amerika Serikat sendiri, Pak Stanley, untuk apa ya dalam mengatasi aksi-aksi demo yang sekarang ini yang dinilai efektif itu apa ya kalau menurut Pak Stanley ya? Yang efektif adalah dengarkan suara orang berkulit hitam. Jadi benar-benar duduk dengan mereka dan mengerti mereka dan dengarkan
keluhan mereka dan melaksanakan aksi yang akan benar-benar memperbaiki kehidupan mereka. Tapi itu apa dilakukan apa sama pemerintah sekarang, Pak? Komunikasi seperti itu. Sudah ada banyak rencana yang nyata. Umpamanya ada banyak kota yang katanya tidak mau mendanai polisi lagi. Tapi itu artinya bahwa sekarang polisi punya terlalu banyak kekuatan dan tanggung jawab terlalu besar. Umpamanya kalau di rumah saya ada orang yang sakit jiwa, punya masalah, dia bahaya buat diri atau saya atau orang lain. Kita tidak ada caranya untuk bawa dia ke rumah sakit untuk mengobati itu penyakit itu. Kita harus panggil polisi. Polisi harus datang menangkap dia, baru dia bisa dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya, jadi polisi itu juga ada satu lagi juga, semua senjata buat polisi mulai dari zaman Reagan, pemerintah Amerika Serikat pemerintah pusat mulai kasih dana yang sangat besar kepada polisi dan senjata yang sama dengan yang dipakai oleh militer di Amerika Serikat. Dan juga mulai pada masa itu dikasih hukuman kepada orang yang pakai narkoba yang harus masuk penjara. Dan tidak diobati, tidak ditolong, tapi dikasih hukuman masuk penjara kalau pakai narkoba. Dan itu hukuman itu dipakai kebanyakan terhadap orang yang berkulit hitam. Bukan karena orang hitam pakai lebih banyak narkoba daripada orang putih atau bangsa lain, tapi karena memang ada rasisme dalam polisi. Jadi soalnya sejak zaman dulu orang hitam belum dikasih kesempatan untuk maju. Jadi sekarang ada usulannya supaya dana buat polisi sendiri dikurangi dan masih akan ada polisi, tapi dana itu akan dipakai untuk perbaikan sosial, untuk kesehatan, untuk dokter, untuk orang yang sakit jiwa, makanan, dari semuanya perumahan yang lebih bagus buat orang hitam. Jadi memang ya karena di latar belakangi rasismenya itu ya Pak Stanley ya. Dan juga mungkin sistem pendidikan akan berubah juga supaya semua murid belajar tentang rasisme. Oke. Oke, Pak Stanley, ini pertanyaan yang lain Pak ya. Dari teman kita, ini teman di redaksi sebenarnya, dari Ibu Hesti, dari redaktur Pemret dari RMK ID. Kira-kira siapa yang cocok untuk mendampingi Biden nanti Pak? Kalau kita boleh tahu ini di Pilpres November nanti itu. Oh, pasti wanita yang berkulit hitam. Oke. Oh, Mayor, wali kota, kalau nggak salah wali kota ya Pak ya? Atau ada banyak sekali calon yang sangat pintar dan sangat cocok untuk menjadi wakil presiden dan nanti untuk menjadi presiden. Tapi artinya kemungkinan itu Kamala Harris di California, itu wali kota Atlanta, juga Atlanta ya. Ada anggota parlemen di Georgia juga yang sangat bagus.
Mhm. Ada seorang wartawan di Florida yang bagus. Ada bekas anggota kabinet, ada Obama, Susan Rice. Jadi calon wakil presiden wanita yang berkulit hitam Bidang. cocok Oh, banyak. untuk mendampingi. Paling sedikit 8 orang. Oke, wow, banyak sekali. Ya. Ini dari Ibu Kartika, ini masih melanjutkan yang tadi. Pak Stanley, Ibu Kartika ini wakil pemimpin redaksi kita. Halo Ibu Tika. Hai Kartika. Masih ingat mungkin ya, Pak Stanley. Kata beliau, jadi artinya peluang Biden untuk menggusur Trump dari Gedung Putih ini sudah bisa dibilang sangat besar ya? Bisa dibilang gitu ya, Pak Stanley? Tidak sangat besar. Oh, oke. Tapi ada harapan. Oh, berarti masih deg-degan juga dong ini, Pak Stanley. Karena kita lihat apa yang terjadi pada pemilu yang lalu. Jadi kita semuanya masih takut. Oke, ini dari Ibu Edrida Pulungan ya. Oh, ini masih mirip. Apa solusi untuk menghindari konflik rasis di Amerika? Juga bagaimana dengan di Indonesia? Karena Pak Stanley kan juga lama di sini. Kalau menurut Pak Stanley gimana? Untuk menghindari konflik rasis nih. Harus benar-benar dari hati nurani mengerti orang minoritas. Harus mengerti dan harus benar-benar melaksanakan aksi yang sangat konkret untuk memperbaiki keadaan mereka. Karena orang yang minoritas, mereka sendiri tidak bisa, karena mereka secara sistematik didominasi oleh yang kaum mayoritas. Dan yang mayoritas di sini di Amerika itu jelas orang berkulit putih. Dan kita tidak tahu, orang berkulit putih tidak sadar bahwa umpamanya ada budak-budak, ada zaman budak di daerah selatan. Kita pikir, oh itu mereka yang jahat. Tapi sebenarnya eksploitasi orang berkulit hitam, kita semuanya beruntung dari itu. Dan kalau di Indonesia, gimana kalau orang Papua sangat lama dieksploitasi oleh pemerintah Indonesia, oleh orang Jawa, dan semua orang Jawa beruntung dari eksploitasi itu. Jadi kalau di Indonesia harus terhadap suku bangsa yang minoritas, yang di belakang, yang terbelakang, harus mengerti mereka. Seperti Jokowi, dia sudah berusaha untuk mengerti. Ini masih lanjutan Pak, soal Black Lives Matter tadi. Apakah ini ada pertanyaan, itu khas di Amerika saja atau dunia secara umum? Pertanyaannya. Kalau menurut Pak Stanley gimana Pak Stanley? Kalau di Eropa juga orang berkulit hitam juga kena diskriminasi. Artinya bukan khas Amerika saja ya? Bukan khas. Mungkin paling payah di Amerika Serikat. Tapi sebenarnya Black Lives Matter bisa bilang juga itu Rohingya Lives Matter. Uyghur Lives Matter, oke? Oke. Itu Tibet Lives Matter. Oke, kita lanjut lagi nih. Masih ada beberapa pertanyaan Pak Stanley. Ini dari Ibu Kris dari Jogja. Dari Jogja lagi nih. Kita tahu sudah ada banyak generasi ya. Beberapa generasi Amerika berhasil mencitrakan diri sangat heroik, powerful, dan selalu di packaging melalui industri film Hollywood, Pak Stanley. Oh ya. Kita tahu ya. Bahkan sampai-sampai anak dari dunia sebelah mana kan
sering sekali bercita-cita ya, paling tidak harus sekolah atau hidup di Amerika, itu sudah umum ya selama ini. Tapi sekarang itu seolah-olah jadi terjungkir balik katanya Pak Stanley. Jadi ya oleh presiden yang sekarang, oleh Presiden Trump ini, sehingga efek dahsyatnya hingga bahkan ini pertanyaan dari ibu-ibu kulit putih yang tadinya apolitis pun mendadak sangat sangar, ofensif, misalnya di tram manakala bertemu dengan orang yang dari ras yang berbeda. Jadi kalau Pak Stanley mau komentar ini gimana nih Pak Stanley? Sangat-sangat ofensif. Okay. Sangat. Dan dia mempengaruhi banyak orang Amerika. Dia pendukung Trump yang entah berapa ya, sekitar mungkin 40% orang Amerika mendukung dia. Wow. Dan saya punya saudara yang percaya semuanya yang Trump bilang. Dan sekarang dengan keadaan sekarang, sudah lebih dari 1 bulan saya tidak bicara dengan saudara dekat saya. Dan kita tahu kalau kita bicara akan muncul rasa yang kurang enak. Maksudnya ini karena perbedaan pilihan politik itu ya Pak Stanley ya? Itu perbedaan nilai-nilai kultural. Semuanya. Wow. Jadi saya sangat sedih. Saya sudah sebagai diplomat, saya bekerja begitu lama untuk menaikkan cita-cita Amerika Serikat di seluruh dunia. Dan itu semuanya bisa rusak, sangat rusak dalam masa masa 3 tahun terakhir ini. Tetapi Amerika Serikat bisa bangkit lagi dan bisa membuktikan bahwa sistem Amerika, masyarakat Amerika punya kapasitas untuk bangkit kembali dan menjadi lebih baik lagi. Dan saya bilang ini bukan karena saya egois sebagai orang Amerika atau terlalu patriotik. Tapi saya bilang ini penting karena Amerika Serikat adalah negara yang sangat kaya dan sangat besar dan yang punya nilai-nilai yang bagus yang dihargai oleh banyak masyarakat di dunia. Jadi kalau Amerika Serikat, demokrasi dan sistem Amerika Serikat yang membela hak manusia, yang bebas, yang begini, yang kalau itu jatuh dan Amerika menjadi seperti Rusia atau China atau Turki atau Filipina sekarang, kalau kita menjadi seperti itu semua dunia akan menjadi sakit. Wow. Tapi saya harapannya, sebenarnya saya hampir 100% percaya bahwa Biden akan menang. Orang Demokrat akan menguasai Kongres. Dan generasi yang muda ini punya hati yang sangat baik dan mereka akan terus entusiastik dan akan merubah semuanya masalah ini, memperbaiki masalah ini. Memperbaiki masalah. Ya. Pak Stanley, kita pengen tahu kalau merujuk ke sikon terakhir ini, yang upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kondisi sekarang ini itu apa sih, Pak Stanley? Yang kalau pemerintah Trump tidak buat apa-apa. Ini pertanyaan dari Mbak Heni. Oke, silakan Pak. Jadi ini semuanya masalah ini menjadi lebih payah karena Trump. Tapi untung Amerika Serikat punya sistem pemerintah yang federal. Jadi kapasitas untuk negara bagian dan kota-kota untuk memerintah itu di Amerika untuk melaksanakan hukum dan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat sangat besar. Jadi untung kita punya banyak gubernur dan wali kota yang bijaksana. Oke, teman-teman, sobat RM yang sedang nonton, yang mungkin masih
mau berinteraksi dengan kita, silahkan chat di bawah ya. Dan sudah ada sejumlah pertanyaan yang tadi kita sampaikan kepada Pak Stanley. Banyak yang kaget, Pak Stanley. Hari ini narasumbernya dari Amerika, tapi kok ngomongnya bahasa Indonesia katanya. Iya, bahasa Indonesia saya jelek. Enggak, ini wah bahasa Indonesia malah bagus banget katanya. Boleh saya ini ya sampaikan kepada sobat RM semuanya. Jadi Pak Stanley ini beliau lama tinggal sebagai diplomat di Indonesia di Jakarta dan akhirnya beliau mendapatkan jodoh Putri Solo ya, Pak Stanley ya. Iya. Jadi setiap hari beliau pasti latihan bahasa Indonesia, makanya bagus maksudnya gitu. Gitu, terima kasih banyak nih waktunya Pak Stanley. Pak Stanley, kalau untuk tadi saya pengen mengulang lagi yang soal wabah corona itu, kalau untuk di Colorado sendiri tadi sedikit sudah Pak Stanley sampaikan sebenarnya kan ya. Seberapa parah Pak Stanley ya? Kita punya gubernur di Partai Demokrat, oke? Gubernur-gubernur yang Partai Demokrat, mereka lebih khawatir tentang kematian dari wabah corona daripada itu yang terpenting buat mereka. Jadi buat Trump, dia maunya ekonomi buka lagi cepat. Dia tidak peduli berapa orang yang meninggal, dan ada beberapa gubernur gubernur Republikan seperti di Florida yang punya pendapat yang sama dengan Trump. Jadi untung di Colorado gubernur kita dia suruh semua penduduknya tinggal di rumah, semua restoran, semua industri tutup. Jadi sekarang corona lagi turun di Colorado. Oke. Tapi ekonomi restoran, toko-toko baru seminggu yang lalu mulai buka. Jadi kita masih nunggu 1-2 minggu lagi lihat bagaimana akibatnya itu. Dan ada tempat lain seperti Florida yang sudah lama buka, dan soalnya orang Florida mereka suka datang ke sini. Oh ya. Jadi mereka dapat corona di sana dan mereka datang ke sini, dan jadi corona tidak bisa menutup jalan dari negara bagian satu ke negara bagian lain. Jadi corona kita tidak ada pemimpin yang tahu bagaimana, tidak ada bijaksanaan untuk kontrol masalah ini seperti di Korea, di Jerman, di Hong Kong. Kalau ada memang masalah tidak begitu payah, tapi sekarang masih payah dan akan lebih payah lagi. Jadi untuk sekarang ini jangan datang dari Indonesia ke Amerika. Sebentar, kita masih punya waktu, tadi kita 12.30 kan ya? Masih tinggal sedikit lagi nih waktu kita Pak Stanley. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin nanti akan kita susulkan ya. Jadi buat sobat RM semuanya, jadi versi kita live hari ini juga akan kita taruh nanti di YouTube. Jadi jangan khawatir, pasti akan ada rekamannya yang nanti bisa diikutin juga di IG TV dari Rakyat Merdeka 1999. Oke, Pak Stanley, kita sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktunya. Malam-malam kita ganggu, jadi tengah malam ya di sana sebenarnya sekarang ini, Pak Stanley ya? Enggak, biasanya jam 1 pagi baru saya tidur. Oke. Mudah-mudahan Pak Stanley dan keluarga sehat terus, dan dan kalau ada waktu lagi di lain kesempatan kita akan kembali ngobrol santai lagi, boleh ya Pak Stanley ya? Oke. Maaf ya, saya lagi membaca itu komen dan Oke, nyambung. Seperti ketika tanya tadi kenapa Trump tidak pakai masker. Oh iya. Mohon maaf. Tadi saya kelupaan juga.
Iya, bandel juga tuh presidennya ya katanya Pak Stanley ya. Ya, karena dia mau meskipun dia seperti bayi, tapi dia mau main seperti dia orang yang sangat macho. Jadi orang yang makin itu seperti bayi mau membuat impresi bahwa dia kuat. Tapi karena dia tidak kuat, dia mau buat yang bodoh supaya orang pikir dia kuat. Dan juga, begini ya, tidak pakai masker. Memang itu ada satu lawanan kultural di antara orang liberal dan orang konservatif di Amerika. Orang yang konservatif pikir bahwa pakai masker itu akan membatasi kebebasan mereka. Jadi ini menjadi masalah kebebasan. Sampai orang yang konservatif yang tidak pakai masker, mereka ketawa kepada orang yang pakai masker. Wah, parah juga sih berarti. Oke, Mas Stanley. Itu bedanya Amerika dengan Indonesia. Di Indonesia tidak ada sikap seperti itu. Oke. Mudah-mudahan kita berdoa ya wabah ini segera selesai dan kehidupan kembali menjadi ke kondisi normal seperti biasa ya, Pak Stanley. Yes, saya rencana bulan Mei tahun depan keluar dari rumah. Oke. Masih 11 bulan lagi saya tidak keluar dari enggak ya. Oke, Mas Stanley, waktu kita sudah tinggal menit-menit terakhir, jadi mungkin kita mohon maaf, kita harus cukupkan sampai di sini dulu obrolan santuinya, dan kalau ada kesempatan lain lagi nanti kita akan coba lagi ya, Pak Stanley ya. Terima kasih, Sobat RM semuanya, mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini bermanfaat, ada yang bisa kita ambil ya, statement-statement dari Pak Stanley, dan mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa kita sampaikan. Oke, Pak Stanley, terima kasih banyak waktunya. Saya merindukan Indonesia, jadi saya sangat senang bisa ikut hari ini. Oke, good night. Selamat malam, Pak Stanley. Merdeka. Terima kasih. Oke.